Kalau saya melihat soal penyelenggaraan pemerintahan desa, pasti kita bicara di pasal 23. Karena di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 di bab 5 itu diatur soal penyelenggaraan pemerintahan desa. Di penyelenggaraan pemerintahan desa itu yang pertama, kalau kita lihat dari ketentuan di pasal 23-nya itu hampir sudah dijelaskan bahwa pemerintahan desa itu diselenggarakan oleh pemerintah desa. Yang kemudian selain bicara soal di pasal 23, itu juga sudah diatur soal pasal 24. Apa yang tertuang di dalam pasal 24? Kalau kita bicara di pasal 24 itu bicara soal asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Di asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah ada banyak poin di situ yang mengatur sebagai rujukan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan desanya. Salah satu yang diatur itu ada keterbukaan di situ. Ada kepastian hukum. Kemudian tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efektif dan efisien. Yang terakhir diatur dalam asasnya itu adalah partisipatif. Di dalam partisipatif itu, maka di dalam asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah clear kalau dibaca semua, nggak ada soal lagi. Makanya hanya kurang membaca saja saya lihat pemerintah desa, sehingga asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu hampir dapat dipastikan masih banyak fakta-fakta lapangan ketika masyarakat bertanya soal transparansi, soal partisipatif, soal akuntabilitas, itu hampir tidak dibuka diskusi soal itu. Padahal di undang-undang kita sudah dijelaskan soal itu, di pasal-pasal yang mengatur soal itu sudah dijelaskan. Tapi anehnya kenapa nggak dibuka diskusinya kepada masyarakat agar semua penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang berkaitan dengan anggaran maupun penyelenggaraannya itu lebih ditahu oleh masyarakat kita dan lebih puas dalam melihat semua yang ada di desanya kita hari ini. Kemudian di asas penyelenggaraan kepala desa ada kewajiban juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu yang diatur oleh undang-undangnya kita. Kewajiban yang diatur di situ diatur dalam pasal 26 ayat 4. Itu ada beberapa poin juga di situ yang sudah diatur dari huruf A sampai huruf G kalau tidak salah, yang diatur oleh pasal 26 ayat 4-nya itu. Salah satu yang diatur dalam kewajiban itu yang diatur dalam pasal 26 di situ adalah kepala desa wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini berarti pemerintah desa dalam merencanakan setiap kegiatannya harus berasas manfaat kepada masyarakat di desa. Kalau perlu setiap anggaran itu harus bernilai manfaat, 1 rupiah pun anggaran desa harus bernilai manfaat, sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang diinginkan oleh pasal 26 ayat 4 itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketertiban masyarakat desanya kita. Itu semua ketentuan regulasi dan undang-undang kita yang sudah diatur dalam pasal itu. Kemudian di dalam pasal 27, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, hak dan kewajiban pemerintah desa, ada kewajiban lain yang diatur juga oleh regulasi kita, sebagaimana yang diatur oleh pasal 26. Di pasal 26 itu salah satunya adalah kepala desa diwajibkan, kepala desa diwajibkan untuk memberikan laporan realisasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran. Yang kemudian di poin D-nya, kepala desa harus wajib juga memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Kalau pendapat saya soal perencanaan anggaran di desa itu menjadi sesuatu yang wajib, karena di setiap tahun anggaran itu pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan musyawarah perencanaan di desa. Karena kalau perencanaan itu tidak dilakukan, maka dokumen RKPDes dan APBDes itu nggak bisa terbit. Karena syarat untuk melahirkan RKPDes di dalam setiap tahun anggaran itu harus melalui tahapan musyawarah dulu. Karena musyawarah itu bagian yang sudah diatur oleh regulasi dan undang-undang desa untuk menghasilkan rencana kerja 1 tahun anggaran pemerintah desa. Jadi bagi pendapat saya, soal perencanaan di desa itu dia wajib dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun anggaran. Tapi yang paling penting di sini ingin saya sampaikan dalam video kali ini adalah perencanaan anggaran di desa itu
itu banyak hal yang kita lihat di catatan kita dari pengamatan saya bisa lihat selama ini, bahwa dalam setiap musyawarah tingkat dusun penggalian aspirasi ke bawah itu, hampir apa yang dilakukan oleh pemerintah desa lewat BPD itu kurang maksimal, karena banyak aspirasi masyarakat dari tahun sebelumnya itu nggak muncul dalam kegiatan-kegiatan perencanaan anggaran pemerintah desa, tapi dimintai lagi. Tapi anehnya setiap tahun dimintai lagi pendapat masyarakat, suruh ngusul sebanyak-banyaknya permintaan, ngusul sebanyak-banyaknya program, tapi program tahun sebelumnya aja nggak muncul-muncul, diminta lagi. Makanya saya lihat ada ketidakpercayaan publik yang cukup besar di kalangan masyarakat kita dalam melihat penyelenggaraan pemerintahan desa kita, terutama di dalam soal perencanaan itu, karena banyak kegiatan-kegiatan, banyak ide-ide, usul-usul dari masyarakat desa setempat, tapi tidak dibuat transparan. Kalaupun tidak masuk di dalam perencanaan berikutnya, setidaknya itu tersampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program mana di tahun sebelumnya yang dapat dijalankan di tahun sekarang, dan program mana yang masih terpending, supaya di dalam perencanaan di tahun-tahun yang akan datang itu dapat terjelaskan secara baik. Ini tidak ditahu oleh masyarakat. Kenapa usulan kami di tahun sebelumnya tidak teranggarkan, bahkan tidak muncul. Ini lagi kita diundang suruh rapat lagi untuk menyampaikan usul dan pendapat kita soal ide-ide kita soal anggaran itu lagi. Makanya di situ catatan kritisnya kita soal perencanaan di desa itu, karena kita melihat itu hanya sebagai prasyarat aja kehadiran masyarakat bagi kita melihatnya hari ini. Mereka dihadirkan sebagaimana memenuhi pasal 80 ayat 2 saja, karena musyawarah desa itu sudah diatur di dalam pasal 80 di ayat 2, bahwa musyawarah itu bisa dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD dan unsur masyarakat. Kalau tidak ada unsur masyarakat, maka bagaimana bisa itu akan dikatakan sebagai musyawarah desa? Sementara musyawarah desa itu dianggap cukup, dianggap memenuhi syarat kalau keterwakilan dari pemerintah desa, BPD dan masyarakat itu terwakili di situ. Tapi di dalam soal prasyarat kehadiran BPD dan pemerintah desa serta masyarakat di dalam pasal 80 itu terpenuhi. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana menghasilkan perencanaan yang baik itu kalau masyarakat, program-program yang diusulkan masyarakat dari tahun ke tahun itu tidak muncul di dalam perencanaan yang akan datang. Jadi itu pendapat saya soal perencanaan itu. Wabah virus corona itu memang hampir seluruh bangsa Indonesia ini ikut merasakan bagaimana dampak dari corona itu, terutama dampak ekonomi sosialnya yang akan cukup berat dihadapi oleh bangsa kita hari ini. Dan setelah itu pemerintah pusat dengan segala kebijakan dan peraturan dan keputusannya mengeluarkan agar dana desa yang bersumber dari APBN itu harus dialihkan penggunaannya kepada bantuan langsung tunai desa. Nah, di dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa itu menjadi rujukan penuh bagi pemerintah desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Sehingga setelah dibentuknya tim gugus tugas oleh pemerintah desa, itu mereka memverifikasi, melakukan pendataan dan verifikasi sampai pada penetapan yang dimusyawarahkan kepada masyarakat. Nah, di beberapa kejadian itu 30% anggaran yang dialokasikan untuk mengintervensi soal dampak corona ini, kita melihat masih banyak desa anggarannya tidak hitung 30%, lebih sedikit daripada jumlah datanya. Data yang tidak terintervensi oleh 30% dana desa yang ada di masyarakat desa ini, kemarin pemerintah desa memutuskan dan mengambil kebijakan nama-nama yang tidak bisa tercover dalam BLT desa itu didorong ke kabupaten untuk diberikan bantuan oleh kabupaten. Keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sampai hari ini tidak punya kepastian apa-apa, sehingga masyarakat yang nama-namanya didorong ke kabupaten itu hampir bertanya-tanya dengan sesuatu harapan bisa mendapat juga, bertanya dengan cemas. Pemerintah desa yang sudah mengambil keputusan dan kebijakan itu hampir hari ini tidak memanggil mereka dan berdiskusi kepada nama-nama yang didorong ke kabupaten. Inilah salah satu bentuk prihatin kita dengan itu. Tidak jadi soal sepanjang didorong ke kabupaten, alternatifnya ada. Tapi kalau tidak ada alternatif apa-apa, ini menjadi soal dia. Makanya sampai hari ini pemerintah desa mengambil keputusan sendiri yang berinisiatif memutuskan nama-nama dan mendorong sebagai nama-nama kabupaten. Semestinya
sudah harus membuka diskusi kepada mereka-mereka yang tidak dapat tercover di BLT desa untuk diberikan diskusinya. Apakah mereka menunggu hari ini dengan harapan akan ada atau tidak? Kalau tidak, maka jangan dibohongi rakyat. Jangan dibuat masyarakat cemas, jangan dibuat masyarakat tidak mendapatkan hak BLT-nya itu. Kalau misalnya pemerintah desa sudah melakukan itu dan kemudian kabupaten sudah memutuskan tidak akan ada untuk itu, maka pemerintah desa harus mengambil langkah cepat untuk memberikan haknya mereka juga. Karena di BLT desa hari ini sudah berjalan 2 tahap penyaluran bantuan BLT-nya. Nah, sementara nama-nama yang didorong ke kabupaten hari ini belum dapat apa-apa. Apakah mereka yang didorong kabupaten bukan masyarakat desa juga? Dia kan masyarakat desa juga, tapi kenapa didorong ke kabupaten kemudian dibiarkan? Setelah didorong nama-namanya dibiarkan begitu aja, tidak dipresur nama-namanya, tidak diberikan dipertanyakan bagaimana nasib mereka. Maka saya bilang berhentilah membohongi rakyat, berhentilah hari ini berkebun di punggung rakyat. Kasihan rakyat kita, kasihan masyarakat desanya kita. Mereka bernasib sama, berharap sama, menuntut keadilan. Apa nasib mereka yang didorong ke kabupaten dan apa nasib mereka yang didorong di BLT desa? Kalau kita memikirkan semua itu dengan perasaan yang sama, maka kita semestinya harus merasa bersalah kalau sampai hari ini kita tidak memikirkan kondisi nama-nama yang didorong ke kabupaten. Olehnya itu, pemerintah desa jangan terlalu lama membiarkan nama-nama mereka yang didorong ke kabupaten dengan kepastian yang tidak pasti. Kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa lewat BLT desa, BLT kabupaten, anggaran desanya kita kan hampir 800-an juta. Sementara yang terpakai untuk hitungan 30% paling banyak 200-an juta. Sehingga masih ada sekitar 300 juta lebih. Kalau itu didorong lagi untuk mengintervensi sisa-sisa nama yang didorong kabupaten, maka kita clear soal itu. Karena saya lihat tidak ada pelanggaran lain, tidak ada ketentuan yang melarang sepanjang dana desanya kita cukup untuk memberikan bantuan BLT kepada masyarakat desanya kita. Ini rasa keadilannya tidak ada. Masyarakat yang menerima di BLT desa sudah 2 tahun menerima. Nama-nama yang didorong ke kabupaten belum menerima apa-apa. Bahkan tidak jelas apakah menerima atau tidak. Kalaupun mau menerima berapa bulan untuk itu. Sementara PMK terbaru, dana BLT ini sudah diperpanjang sampai 6 bulan. Dari 3 bulan pertama ditambah 3 bulan berikutnya lagi. Mereka sudah jelas secara regulasi nama-nama yang didorong ke BLT desa sudah mendapatkan kejelasan. Ada penambahan 3 bulan yang terhitung sudah 6 bulan. Lalu bagaimana nasib yang nama-nama yang didorong ke kabupaten? Jangankan mendapatkan kepastian secara regulasi dan hukum dan peraturannya, mendapatkan apakah mereka mau dapat atau tidak, ini juga tidak dijelaskan. Sehingga itu udahlah, pemerintah desa harus meminta maaf kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat. Kalau belum ada yang terlambat untuk sekarang, pemerintah desa harus mengambil keputusan yang cepat, harus mengambil langkah yang cepat. Panggil semua nama-nama yang ada yang didorong nama-namanya kabupaten, lakukan musyawarah diskusi dengan mereka. Saya pikir semua akan ada jalannya. Sepanjang ada niat baik dari pemerintah desa dan BPD untuk membantu masyarakatnya, tidak ada yang mustahil untuk kita dorong bersama. Olehnya itu jangan terlalu kaku dalam mengambil keputusan, jangan terlalu lama memberikan ruang kekosongan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan apa-apa di masyarakat kita. Kita prihatin soal itu, kita sedih soal itu. Anggaran kita cukup, tapi kita tidak melakukan langkah upaya apa-apa untuk mereka yang nama-namanya didorong kabupaten. Kalau anggaran kita cukup, tarik kembali nama-nama yang didorong kabupaten. Kita musyawarahkan APBD perubahan dan kemudian mengintervensi dan memberikan hak yang sama dengan mereka. Itu jalan satu-satunya untuk kita. Olehnya itu, kita berharap kepada pemerintah desa jangan terlalu kaku dalam melihat semua itu. Itu pandangan saya soal BLT desa dan